Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Mubarok, NIM 28 dari kelas Keamanan Informasi D, Prodi Sistem Informasi 2018, Universitas Trunojoyo Madura. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Keamanan Informasi tentang mencari jurnal yang membahas tentang kontrol akses. Pada video kali ini saya mengambil judul jurnal yaitu penerapan fitur kamera CCTV untuk akses kontrol sistem atau ACS menggunakan sistem OnGuard 2013. Untuk studi kasusnya sendiri ada di PT Chevron Pacific Indonesia. Baiklah, sebelum masuk ke pokok permasalahan, di sini saya terlebih dahulu menjelaskan apa itu ACS atau Access Control System. ACS merupakan suatu perangkat kontrol yang terpasang pada pintu ruangan yang berguna untuk membatasi akses pengunjung dalam memasuki suatu ruangan. Kehadiran ACS ini sangat membantu petugas keamanan, misalnya pada suatu perusahaan dalam melakukan pengawasan keamanan ruangan. Cara kerja ACS ini yaitu mengidentifikasi setiap pengunjung yang memasuki suatu ruangan di dalam gedung tersebut. Jadi secara kasarnya itu ACS itu mengidentifikasi dan merekam subjek yang memasuki suatu ruangan sehingga dapat diketahui siapa saja yang masuk atau keluar dari ruangan itu. Baiklah, setelah kita tahu apa itu ACS dan bagaimana cara kerja dari ACS itu sendiri, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan dari jurnal yang saya gunakan kali ini. Pada penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengidentifikasi penggunaan sistem berupa CCTV dan ACS yang digunakan secara terpisah pada PT Chevron Pacific Indonesia yang berlokasi di daerah Mumbai, Pekanbaru. Identifikasi kali ini menunjukkan bahwa penggunaan CCTV yang menggunakan sistem milestone dan Access Control System atau ACS menggunakan sistem Lionel Onboard dirasa kurang efektif dalam memonitoring pengunjung yang masuk atau keluar. Oleh karena itu, penulis ingin memperbaiki sistem ini dengan menggabungkan antara ACS dengan CCTV guna meningkatkan fungsi keamanan di PT Chevron Pacific Indonesia yang dirasa kurang efektif. Setelah diketahui permasalahan dan kekurangan dari sistem tersebut, kemudian selanjutnya dilakukan metodologi, yaitu menentukan langkah-langkah kegiatan dalam mendapatkan hasil dari penerapan fitur kamera CCTV dengan ACS yang menggunakan sistem OnGuard 2013 dengan tujuan agar dapat meningkatkan kinerja keamanan dan mencegah akses ilegal bagi pengunjung ruangan di PT Chevron Pacific Indonesia. Adapun tahapan-tahapan penelitian secara rinci seperti yang ada pada gambar, yang dimulai dari studi literatur dengan cara mencari referensi-referensi dari jurnal, paper, atau buku, atau bisa dari artikel-artikel yang terkait dengan permasalahan itu tadi. Selanjutnya dilakukan perancangan model, yakni merancang desain atau alur proses dari sistem tersebut. Kemudian dilakukan perancangan perangkat. Perancangan perangkat di sini yaitu merancang dan memasang apa saja hardware yang perlu digunakan dalam sistem kali ini, seperti CCTV, desktop PC, server, dan lain-lain. Kemudian setelah sistem sudah terbentuk, dilanjutkan dengan proses pengujian. Pengujian di sini bertujuan untuk mencari apa saja yang masih kurang dari sistem yang sudah dikembangkan itu tadi.
Kemudian dilakukan analisis. Ini merupakan proses terakhir untuk mengetahui apakah proses dari sistem itu dapat berjalan dengan baik atau sebaliknya. Jika terjadi kesalahan, maka bisa diulangi kembali dan sampai sistem tadi terlihat lebih baik dan siap untuk digunakan. Perancangan ACS dan CCTV. Pada gambar di slide merupakan topologi dari ACS yang digunakan di PT Chevron Pacific Indonesia. Agar pengunjung dapat masuk ke ruangan yang terpasang ACS, maka pengunjung terlebih dahulu harus menempelkan kartu atau card ID ke reader yang sudah di-grant ke sistem dari server. Reader tersebut akan mengirimkan data ke Lenel dan data tersebut akan dikirim kembali ke server melalui jaringan internet yang digunakan oleh PT Chevron itu. Data tersebut akan dicek di database. Jika data tersebut sudah sesuai, maka pintu nanti akan terbuka. Dan sebaliknya, apabila data tersebut tidak sesuai atau masa aktif dari card ID atau proximity card sudah berakhir, maka pintu akan tetap terkunci sehingga pengunjung tidak dapat masuk ke ruangan itu. Gambar kali ini merupakan perancangan penempatan dari kamera CCTV. Kamera CCTV dipasang di atas atau mendekati pintu masuk, sehingga para pengunjung ruangan yang hendak masuk dapat diidentifikasi wajahnya dan dicocokkan dengan identitas yang sedang mereka pakai. Kamera CCTV akan merekam semua pengunjung yang hendak memasuki ruangan dan akan disimpan di server yang sudah terhubung dengan sistem Onguard 2013. Hasil rekaman tadi dapat dijadikan bukti bagi semua pengunjung ruangan, sehingga tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh pengunjung dalam memasuki ruangan itu tadi. Selanjutnya dilakukan perancangan untuk menentukan IP address yang digunakan dalam sistem Onguard 2013. IP address di sini digunakan dalam dua jenis perangkat, yaitu ACS sendiri dan juga CCTV. Untuk aksesnya digunakan kelas C dengan IP address sekian, dan untuk CCTV-nya kenapa kok pakai IP address? Agar CCTV itu dapat berkomunikasi atau dapat dihubungkan antara CCTV dengan sistem Onguard 2013. Dan IP yang digunakan untuk CCTV ini sama dengan ACS kelas C dengan IP address sekian. Gambar kali ini merupakan jaringan ACS yang sudah berjalan dan juga jaringan ACS yang akan dibangun di PT Chevron Pacific Indonesia. Pada jaringan ACS yang sudah berjalan, di sana digunakan satu buah server untuk ACS, yaitu berada di Rumbai, dan di setiap wilayah akan diberikan akses untuk klien agar bisa login ke Onguard 2013 sehingga dapat membantu admin dalam melakukan monitoring. Akan tetapi untuk klien user nantinya juga diberikan akses, tapi cuma terbatas sehingga tidak bisa merubah data yang ada di dalam server. Untuk jaringan akses kontrol sistem atau ACS yang akan dibangun nantinya hampir mirip dengan ACS yang sudah berjalan, cuma akan ditambahkan fitur kamera CCTV dengan asumsi bagi pengunjung yang masuk pada saat mendekatkan card ID atau proximity cardnya ke reader, maka pintu akan otomatis terbuka dan kamera CCTV akan melaporkan pengunjung tersebut sehingga dalam proses identifikasi antara pengunjung dengan pemilik card ID dapat disesuaikan. Selanjutnya adalah tahapan implementasi. Implementasi dilakukan mulai dari pemasangan hardware maupun software untuk mendukung pada sistem ACS Onguard 2013. Berdasarkan fungsi dan penerapannya,
Untuk hardware yang digunakan pada penelitian kali ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu PC desktop, kamera CCTV, card ID atau proximity card, reader, dan juga Lenel 2210. Sedangkan untuk softwarenya sendiri digunakan sebagai berikut, yaitu OnGuard 2013, Lenel Network Video Suite, konfigurasi ACS, konfigurasi CCTV, dan juga konfigurasi ACS dan CCTV pada OnGuard 2013. Selanjutnya adalah hasil pengujian dan analisa. Pertama adalah pengujian ACS. Pengujian ini dilakukan agar dapat mengetahui apakah semua ACS sudah berfungsi dengan benar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengujian yang pertama adalah pengujian menggunakan card ID atau proximity card. Dalam tahapan pengujian ini diperlukan pengujian menggunakan card ID atau proximity card, sehingga pengguna card ID atau proximity card ketika memasuki ruangan dapat teridentifikasi sesuai dengan identitas penggunanya. Yang kedua adalah pengujian anti-pushback. Pengujian ini dilakukan agar dapat diidentifikasi ketika pengunjung yang telah masuk ruangan yang sedang berada di dalam ruangan, sehingga jika terjadi suatu insiden maka akan mudah dikenali. Yang selanjutnya adalah pengujian card ID atau proximity card yang tidak terbaca oleh sistem. Card ID atau proximity card yang telah dibawa oleh user belum tentu semuanya bisa terbaca. Hal ini sangat sering terjadi di lapangan. Pengujian ini perlu dilakukan agar user yang membawa card ID atau proximity card dapat terbaca pada sistem. Selanjutnya adalah pengujian koneksi CCTV. Tahap pengujian ini dilakukan dari server agar koneksi antara kamera CCTV dengan server bisa terhubung, sehingga harus dilakukan uji coba yang menggunakan program ping. Uji koneksi antara kamera CCTV sebagai perangkat yang akan digunakan sebagai fitur tambahan pada ACS dapat dilihat seperti gambar yang ada di bawah. Ini merupakan hasil analisa perbandingan ACS dengan menggunakan kamera CCTV dan tanpa menggunakan kamera CCTV. Perbandingan yang pertama adalah ketika pengunjung masuk ke dalam suatu ruangan dengan cara menempelkan ID card atau proximity card ke reader. Jika tanpa menggunakan kamera CCTV, maka akses dapat diberikan sehingga pengunjung dapat masuk. Dan ketika menggunakan kamera CCTV itu sama, pengunjung masih bisa masuk dan akses juga diberikan. Untuk perbandingan yang kedua adalah tampilan pada monitor pihak security. Jika tanpa menggunakan kamera CCTV, pada monitor pihak security hanya terlampir identitas pengunjung yang masuk ke ruangan. Tetapi ketika menggunakan kamera CCTV, di monitor pihak security itu terlampir identitas pengunjung serta rekaman video saat pengunjung itu masuk ke ruangan itu. Perbandingan yang terakhir adalah identifikasi pengunjung dari pihak security. Jika tanpa menggunakan kamera CCTV, pihak security itu masih kesulitan dalam mengidentifikasi pengunjung dengan pengguna card ID atau proximity card yang sah. Sedangkan jika ACS menggunakan kamera CCTV, pihak security sangat mudah mengidentifikasi hasil dari pengunjung yang telah masuk ruangan dengan adanya rekaman video itu tadi. Gambar tersebut merupakan tampilan monitoring yang menampilkan semua identitas bagi pemilik card ID atau proximity card dan yang telah menggunakannya. Berdasarkan data dari hasil perbandingan penambahan fitur kamera CCTV pada ACS tadi, dapat disimpulkan bahwa
Penambahan fitur kamera CCTV pada ACS jauh lebih baik dibandingkan tanpa menggunakan kamera CCTV. Seperti halnya pada saat pengunjung masuk ruangan, pengunjung dapat teridentifikasi langsung bagi yang menggunakan card ID atau proximity card yang sesuai dengan pemiliknya. Bagi pihak security, video tersebut juga dapat dijadikan bukti siapa saja yang sudah masuk dalam ruangan tersebut. Video rekaman tadi juga dapat dikonversi menjadi .asf sehingga dapat dibuka hasil rekamannya tanpa harus masuk ke sistem OnGuard 2013. Selanjutnya adalah hasil pengujian dengan menggunakan anti-pushback. Anti-pushback digunakan untuk pengunjung yang telah masuk dengan cara menempelkan card ID atau proximity card-nya ke reader yang berada di pintu masuk. Hal ini bertujuan untuk memastikan pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat diidentifikasi siapa saja yang masih berada di dalam ruangan. Kesimpulan dari penerapan CCTV pada ACS di PT Chevron Pacific Indonesia, yang pertama adalah pengguna card ID atau proximity card bagi pengunjung yang sah dan tidak sah dapat diidentifikasi sesuai gambar dari pemilik card ID atau proximity card-nya. Hasil pengujian menunjukkan capaian 100%, sehingga pada saat terjadi kerusakan atau hal-hal yang telah merugikan bagi perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya video bagi pengunjung. Yang kedua adalah pengujian dengan menggunakan anti-pushback sangat membantu dalam pengawasan atau investigasi. Pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pengunjung ruangan dapat langsung dikenali siapa saja yang sedang berada di dalam ruangan tersebut. Yang terakhir, card ID atau proximity card menggunakan enkripsi yang dapat terbaca pada sistem, yaitu dengan cara identifikasi dari sejumlah bilangan yang terdapat pada card ID atau proximity card. Karena semua jenis card ID atau proximity card mempunyai nilai yang berbeda-beda, sistem OnGuard 2013 menggunakan bilangan enkripsi, maka jumlah enkripsi pada card ID atau proximity card harus ditambahkan pada sistem OnGuard 2013. Sekian video dari saya tentang penerapan kamera CCTV pada ACS di PT Chevron Pacific Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.